Kehadiran rekan-rekan media pada pagi hari ini sangat penting bagi kami dalam menyampaikan capaian dan perkembangan terbaru dari BRI. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2024 ini sesungguhnya masih menjadi tahun yang penuh tantangan dengan dinamika ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi berbagai sektor, tidak terkecuali sektor keuangan dan perbankan. Namun, di tengah tantangan tersebut, BRI alhamdulillah berhasil mencatatkan kinerja keuangan dengan pertumbuhan yang sangat baik. Selanjutnya, akan saya paparkan lebih detail kinerja keuangan BRI secara konsolidasian atau secara grup sampai dengan akhir triwulan 3 tahun 2024. Pertama, kita bicara laba. Sampai September 2024, BRI Group berhasil mencetak laba bersih sebesar 45,36 triliun rupiah atau tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 44,21 triliun tahun lalu itu sampai September. Dan kemudian capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerjanya serta melakukan strategic responses yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar yang sebenarnya saya artikan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Dan kemudian kita bicara tentang dari mana laba tadi diperoleh, sudah barang tentu dari pengelolaan balance sheet yang baik. Maka kita bicara tentang balance sheet, sekarang kita bicara tentang kredit dan aset. Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai 1.353 triliun rupiah atau tumbuh 8,21% secara year on year. Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,7% diantaranya atau sebesar 1.106 triliun rupiah merupakan kredit kepada segmen UMKM. Jadi porsi kredit yang disalurkan kepada UMKM mencapai 81,7%. Nah, penyaluran kredit yang tumbuh positif ini juga membuat aset BRI meningkat sebesar 5,94% secara year on year, menjadi 1.962 triliun. Jadi aset BRI sekarang 1.962 triliun. Nah, kami juga berkomitmen untuk terus memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Nah, sekarang itu tadi kita cerita aset terutama didominasi oleh aset kredit, dan kemudian sekarang kita bicara tentang kualitasnya, kualitas aset. Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Dan hal ini ditunjukkan dari rasio NPL non-performing loan BRI yang terus membaik. Di mana NPL BRI pada triwulan 3 2024 ini tercatat 2,9% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu itu 3,07%. Sekarang sudah turun menjadi 2,9%. Di samping NPL, perseroan juga berhasil mencatatkan rasio loan at risk, ini sebenarnya risiko kredit-kredit yang mungkin bisa lancar, tapi sebenarnya masih kita hitung dalam risiko. Kita sebutnya loan at risk. Yang lebih baik sekarang, semula loan at risk kita itu 13,8, dan di triwulan 3 ini sudah turun menjadi 11,66% pada triwulan 3 ini. Nah, penurunan NPL dan LAR ini, loan at risk penurunan NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI juga secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi early warning system untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.
Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai, di mana cadangan kita itu sebesar 215,44% terhadap NPL-nya. Jadi NPL coverage rasionya 215,44%. Dalam mengelola kualitas aset, BRI juga telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, ya, tumbuh secara selektif, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabahnya. Baik, sekarang kita masih di neraca, kita pindah ke liabilities, terutama di sisi dana pihak ketiga. Di sisi liabilities, BRI berhasil menghimpun dana pihak ketiga atau DPK sebesar 1.362 triliun atau tumbuh 5,59% secara year on year. Dan komposisi dana murah yang sering kita sebut KASA, ya, karena account saving account, masih dominan di dalam struktur dana pihak ketiga BRI, di mana porsi dana murahnya atau KASA mencapai 64,17%. Dan ini artinya kasanya sendiri meningkat ya dibandingkan periode tahun lalu itu kasa kita 63,64. Ya. Sekarang 64,17%. Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps Brimo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja. Dan inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital savvy. Ya. Sampai September 2024, pengguna Brimo telah mencapai 37 juta user, dengan volume transaksi mencapai 4.034 triliun, atau tumbuh 35,2% secara year on year. Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, maksudnya masyarakat yang belum terlayani secara optimal ya, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui agen briling. Dan hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing ekonomi. Tercatat, sampai September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1 juta agen briling yang tersebar di 62.000 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen ini berhasil mencatatkan transaksi 1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial. Capaian kinerja positif BRI ini juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, di mana loan to deposit ratio berada di level 89,18%, serta rasio kecukupan modal, CAR, Capital Adequacy Ratio, di level 26,76%. Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas secara prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik. Sebagai penutup dari pemaparan kinerja triwulan 3 2024 ini, dapat saya sampaikan bahwa BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja yang positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja yang membentuk ketangguhan, sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.